Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok My IndiHome akan menjelaskan mengenai perancangan UI UX aplikasi My IndiHome dengan fitur filter kategori menggunakan metode design thinking. Sebelumnya di sini kelompok kami berjumlah 3 orang yang terdiri dari Rizky Setiawan, Priyananda Hadi Ramadan Fauzi, dan juga saya, Destio Wiranto. Baik, untuk yang pertama, apa itu My IndiHome? My IndiHome adalah aplikasi resmi dari IndiHome. Kegunaan dari aplikasi ini sangat banyak, seperti mempermudah berlangganan internet tanpa harus keluar rumah, pantau dan bayar tagihan, pengaturan akun dan perubahan data, mengontrol penggunaan internet, layanan tambahan, dan dukungan teknis. Permasalahan. Kekurangan dalam aplikasi My IndiHome terjadi pada saat pemilihan paket internet. Pada tampilan pemilihan paket internet terdapat banyak pilihan, tetapi kita tidak menemukan keefisienan di situ karena tidak adanya pengelompokan pada pemilihan paket. Jadi, untuk goals-nya, setelah mengetahui kekurangan pada aplikasi My IndiHome adalah tidak ada pengelompokan yang memudahkan pencarian dan pemilihan paket internet, menimbulkan tidak efisienan dalam aplikasi. Solusi atau perbaikan yang dapat dilakukan adalah menambahkan fitur pengelompokan dengan acuan harga dan MBPS yang disesuaikan pada beberapa kalangan, seperti pekerja, pengusaha, mahasiswa, ataupun siswa. Selain itu, dapat juga menambahkan fitur filter pada aplikasi. Yang selanjutnya adalah desain proses. Dalam studi kasus ini, diperlukan suatu metode pendekatan agar dapat menghasilkan produk yang tepat. Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan metode pendekatan design thinking, di mana pada metode ini berusaha memahami keinginan pengguna dan menentang asumsi sehingga dapat mengupayakan identifikasi strategi dan mendapatkan solusi. Adapun tahapan-tahapan pada metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, yang keempat ada prototype, dan yang kelima ada test. Baik, kita masuk yang pertama, tahapan empathize. Pada tahap empathize ini, peneliti melakukan penggalian data mengenai permasalahan yang dirasakan oleh pengguna sebelumnya yang sudah pernah menggunakan aplikasi My IndiHome untuk berlangganan. Pada tahap ini dilakukan 3 kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada hasil observasi, yang kedua ada user research, yang ketiga ada empathy map. Untuk hasil observasi, tahapan empathize ini mencakup observasi dan wawancara kepada pengguna aplikasi My IndiHome yang dilakukan untuk memastikan pikiran, ekspresi, emosi, dan tindakan pengguna yang memang sering menggunakan aplikasi My IndiHome di saat akan melakukan berlangganan belum menemukan efektivitas kategori filter. Yang terakhir, dari empathize ada empathy map. Setelah perolehan data jawaban yang terdiri dari 3 orang, penulis melanjutkan untuk membuat peta empati. Peta empati memungkinkan kami memastikan kebutuhan individu setiap pengguna. Peta empati adalah metodologi yang berpusat pada pengguna yang bertujuan untuk memahami orang lain dengan mengadopsi perspektif pengguna. Setelah tahap empathize, yang kedua ada tahap define. Setelah proses empati selesai, penulis melanjutkan untuk menjalankan proses definisi. Proses definisi dilakukan untuk memahami persyaratan dan tantangan yang dihadapi pengguna setelah prosedur empati. Selama fase ini, penulis mengembangkan persona dan memahami alur pengguna. Data yang diperoleh dari kuesioner diubah menjadi peta empati yang kemudian disempurnakan lebih lanjut untuk menciptakan persona. Dalam tahap define terdapat
dua bagian, yaitu persona dan prioritas permasalahan atau pain point. Untuk persona, setelah melakukan interview dengan metode kualitatif, selanjutnya membuat user persona dari hasil interview yang sudah dilakukan. User persona diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang user yang ditargetkan dan tentang perilaku mereka ketika menggunakan aplikasi My IndiHome. Pain point merupakan suatu kumpulan problem yang dialami oleh user saat menggunakan aplikasi. Di sini, penulis membuat list of pain points dalam bentuk tabel. Setelah tahap define, selanjutnya ada tahap ideate. Dalam tahap ini, berisi ide-ide untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah didapatkan, yaitu pain point dan solusi, setelah itu solusi yang disepakati. Untuk pain point dan solusi, di aplikasi My IndiHome tidak ada fitur filter, yang ada hanya kategori internet, TV, telepon, dan lainnya. Lalu untuk solusi yang disepakati, menambahkan fitur filter yang dapat memudahkan calon customer untuk memfilter paket yang diinginkan dicari, misal paket dengan langganan termurah hingga yang termahal. Yang keempat, ada tahap prototype. Tahap prototype adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Tujuan utamanya adalah agar produk yang akan dirilis sesuai dengan permintaan user atau pasar. Berikut adalah beberapa hasil rancangan prototype yang telah dihasilkan. Yang A ada user journeys, B ada user flow, C ada sketching. User journey. Pada user journey, setiap stage mendefinisikan bagaimana pengguna berproses hingga mencapai tujuannya. Baik, yang selanjutnya setelah user journey ada user flow. User flow adalah serangkaian tindakan atau urutan yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi atau website. Alur pengguna atau user flow menjadi pedoman saat mengembangkan tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna pada produk tersebut. Salah satu gambar pada fitur pencarian yang dihasilkan dari ide-ide yang udah dikumpulkan. Gambar tersebut masih berupa gambaran kasar dalam menggambarkan fitur filter yang akan dibuat nantinya. Kesimpulannya, dari hasil penelitian perancangan user interface dan user experience pada aplikasi My IndiHome dengan memanfaatkan pendekatan design thinking, memudahkan pengembangan antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX dalam perancangan aplikasi. Selain itu, pengguna pendekatan design thinking memfasilitasi pengembangan program yang mudah digunakan, termasuk penerapan antarmuka pengguna yang intuitif. My IndiHome merupakan aplikasi yang mengikuti teknik design thinking yang terdiri dari 5 tahap. Ada empathize, define, ideate, prototype. Metode yang berhasil mendapatkan pemecahan masalah yang dapat membantu pengguna untuk melakukan berlangganan dengan efisien dan memenuhi kebutuhan pengguna. Terima kasih.